Halo, dengerin cerita aku yuk. Eits, jangan lupa dukung channel aku dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, oke? Selamat mendengarkan. Bab 2, PDKT. Janji untuk menceritakan apa yang terjadi sampai bisa pulang diantar Liam ditepatin Nadira. Kayla yang tidak sabar menunggu langsung membuka pintu kamar Nadira dan duduk bersila di ranjang, menunggu sahabatnya mengucapkan kata pertamanya. Gitu Kay ceritanya. Nadira menceritakan semua yang terjadi kepada dirinya dari mulai pulang sekolah, saat ditinggalkan Kayla pulang, sampai datang ke rumahnya jam 1 malam diantar Liam. Lalu Nadira menceritakan isi hatinya. Dia kagum terhadap Liam yang begitu menyayangi keluarganya. Sepertinya Nadira sedikit membuka hatinya untuk menerima kehadiran Liam di hidupnya. Tapi dia masih terbayang saat bertemu Sandi di rumah sakit. Dia melihat aura berbeda dari Sandi yang dia lihat saat di depan kelasnya. Dia tidak mengerti tentang perasaan yang baru dirasakannya itu. Gini Ra, kita lihat aja beberapa hari ke depan bagaimana sikap Liam dan Sandi ke lu. Nanti lu juga bisa menentukan pada akhirnya Ra. Saran dari sahabatnya. Itu cukup masuk akal bagi Nadira. Sepeninggalan sahabatnya, Nadira tidak bisa tidur. Dia gelisah, memikirkan hatinya yang sedang berkecamuk. Dan saat ini dia memutuskan untuk menerima saran dari sahabatnya. Ra, gue berangkat bareng Riko ya. Sekalian mau sarapan di kosan dia. Dadah. Nadira masih sarapan di meja makan setelah sahabatnya yang baik hati memasakkan nasi goreng untuk sarapannya. Tak lama terdengar suara ketukan pintu. Sangat jarang sekali Nadira mempunyai tamu pagi-pagi, apalagi dia tengah bersiap untuk berangkat sekolah. Nadira memang hanya tinggal berdua saja dengan Kayla di rumah milik orang tua Nadira. Kedua orang tuanya harus berada jauh darinya karena pekerjaan mereka. Nadira sebenarnya diajak orang tuanya untuk pindah ke Bali, tapi dia menolak dengan alasan malas berinteraksi lagi dengan orang-orang baru. Apalagi tidak ada Kayla di sana. Liam, kok kesini? Tanya kikuk Nadira. Ya Ra, gue sengaja jemput lo. Dengan ekspresi bahagianya. Tunggu ya Yam, gue ambil tas dulu sambil berlari ke kamarnya. Nadira tak menyangka bahwa Liam akan menjemputnya dan terlalu dadakan bagi Nadira menerima perhatian Liam. Mereka meninggalkan halaman rumah Nadira menuju sekolah dengan mengobrol ringan di dalam mobil. Saling bertanya kebiasaan sehari-hari mereka. Bagi Liam, Nadira sudah ada sinyal-sinyal hijau atas hubungannya. Dan memang seperti keputusannya semalam, Nadira akan membuka hatinya terhadap Liam. Tapi dia tidak bisa memastikan apakah akan jatuh cinta kepada Liam atau malah dia jatuh cinta kepada Sandi yang memang belum menunjukkan apa-apa kepadanya. Ya, gue masuk kelas dulu ya. Sengaja Nadira mendahului Liam masuk ke area sekolahnya. Karena Nadira tidak mau ada gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya, yang pasti akan muncul di setiap sudut-sudut dinding sekolah. Apalagi dengan Liam, kakak kelas yang terkenal kenakalannya. Dan Nadira sendiri bukan siswi yang kuper, dia sangat aktif di keorganisasian. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana hebohnya sekolah kalau dia berpacaran dengan Liam. Kebetulan hari ini ada pelajaran matematika. Yang kemarin Nadira tidak memperhatikan gurunya saat perkenalan, berbeda dengan hari ini. Dia sangat antusias karena dia akan fokus mencari dan meneliti apakah ada sinyal cinta yang ditunjukkan sang guru kepadanya. Kayaknya tuh guru biasa aja deh Kay, sambil menggerutkan wajahnya tanda kekecewaan. Ya gue kan gak tahu Ra, waktu di rumah sakit tatapan dan cara bicara ke lu kayak gimana. Buktinya sekarang udah biasa aja Ra. Apa gue yang terlalu berharap ya Kay? Udah lapar nih, kantin yuk, siapa tahu dapat gratisan. Ayo, dasar muka gratisan lu Kay, ucap Nadira sambil berjalan keluar kelas, menarik lengan sahabatnya menuju kantin.
Udah dibayarin teh sama Kang Liam, jawab si pelayan kantin saat Nadira akan membayar makannya. Tuh kan, kata gue juga apa Ra, dapet kan kita gratisan, ucap sahabatnya sambil tersenyum bahagia meninggalkan kantin. Ra, kok si Liam gak sekalian aja makan bareng lu di kantin ya? Enggak lah Kay, gue udah bilang ke dia kalau di sekolah gue gak mau kelihatan deket Kay. Oh gitu Ra. Nih Kay, lihat chat dari dia. Nadira menunjukkan percakapan dengan Liam. Apalagi di sana ada foto mereka berdua sedang makan di kantin dan kata-kata romantis dari Liam. Tuh kan Ra, dia sweet banget. Cowok gue aja gak kayak gitu Ra. Pulang sekolah. Sorry Kay, gue pulang bareng Liam ya. Gue mau jenguk nyokapnya di rumah sakit. Pamit Nadira kepada sahabatnya. Dan memang tadi pagi Nadira sudah janji untuk menjenguk mamanya Liam. Di perjalanan, Liam banyak bercerita tentang masa kecilnya dengan sang mama. Nadira hanya mendengarkan dan bertambah kagum terhadap Liam. Dengan caranya bercerita, dia sangat mengagumi mamanya. Menurut pepatah, kalau seorang lelaki sangat sayang sama ibunya, berarti lelaki itu akan menghargai seorang wanita. Itu yang diyakini Nadira sampai saat ini. Cepat sembuh ya tante, Dira pulang dulu, pamit Nadira kepada mama Liam. Dari tadi Nadira tidak terlalu fokus terhadap Liam. Dia masih berharap akan hadirnya sosok yang tadi pagi membuat dia kecewa. Tapi sampai Nadira pamit pulang pun tidak muncul batang hidung cowok yang ditunggunya. Semakin bernilai minus Sandi di mata Nadira. Ayo Nadira, fokus ke Liam. Mencoba menyadarkan diri dari pikiran-pikiran anehnya. Liam terus memberikan perhatiannya kepada Nadira. Dari mulai mengucapkan selamat pagi sampai selamat malam, dari menunggu depan rumah untuk menjemput sekolah atau hanya sekedar mengantar Nadira ke beberapa tempat yang hanya untuk kepentingan Nadira. 3 bulan sudah Nadira dan Liam menjalani PDKT. Sesuai janji Nadira bahwa dia memberi waktu selama 3 bulan kepada Liam untuk mendekatinya. Dan jika dalam waktu tersebut ada perasaan timbul di hati Nadira, dia akan memberi Liam kesempatan agar bisa memasuki hatinya, memberi jawaban atas cinta Liam. Dan akhirnya Liam berhasil mengisi hari-hari Nadira. Dia selalu ada di dekat Nadira, hanya tinggal giliran Nadira yang memberi jawaban pada hari yang mereka sudah sepakati. Di tempat Nadira, dia sedang bersantai di kamar Kayla sambil mendengarkan dua sejoli sedang bertelepon mesra. Kenapa Ra? Kayaknya lu mau ngomong serius nih sama gue, tanya Kayla. Begini Kay, kan hampir 3 bulan nih jalan sama Liam, dan gue harus kasih jawaban ke dia. Bagus dong, biar ada kejelasan hubungan kalian ini, apa statusnya. Oke Kay, gue paham. Tapi yang jadi masalahnya itu, dia kan sekarang kelas 12 ya Kay, bentar lagi dia lulus kan. Katanya sih dia mau kuliah di luar negeri. Apa iya kita harus LDRan? Apa bisa gue LDRan sama dia? Curhat Nadira kepada sahabatnya panjang dan lebar tentang perasaannya kalau dia menjalin hubungan jarak jauh. Coba aja dulu Ra, kalaupun nanti di tengah jalan lu menyerah, lu tinggal bilang ke dia. Gitu ya. Oke deh, makasih ya Kay, lu emang sahabat gue paling baik. Nadira memutuskan untuk menerima Liam, walaupun di hatinya masih belum yakin apakah dia benar jatuh cinta kepada Liam atau hanya sekedar mengisi kekosongan saja. Tapi sebelum Nadira memberikan jawaban kepada Liam, dia akan memastikan satu hal terlebih dahulu. Ini merupakan kesempatan terakhir dari Nadira terhadap Sandi, yang selama ini tidak ada perkembangan apapun. Sandi terhadap Nadira seperti sebagaimana umumnya guru dan murid. Padahal di kelas Nadira menjadi lebih aktif di pelajaran matematika, berusaha terlihat menonjol di antara teman-teman yang lainnya. Tetapi tetap saja Sandi tidak berubah sama sekali. Tidak seperti Sandi yang dia temui di rumah sakit 3 bulan yang lalu. Tapi hati kecil Nadira masih memungkiri semuanya itu. Hati kecilnya sangat yakin kalau perasaan Sandi pun sama seperti dirinya. Sabtu pagi. Seperti biasa Nadira menunggu jemputan yang sudah selama 3 bulan ini tidak pernah absen untuk datang.
Akhirnya suara klakson terdengar di telinga Nadira. Dia langsung berlari dan duduk di kursi penumpang. Tak lupa Liam selalu membukakan pintu mobil untuk Nadira. Itu adalah hal kecil yang pasti dilakukan Liam. Ra, nanti malam siap-siap ya. Gue akan ajak lu ke tempat yang spesial. Ajak Liam ketika mereka sampai di depan sekolah. Oke, gue tunggu, jawab Nadira sambil berlalu meninggalkan mobil Liam.